Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, semangat pagi Indonesia. Oke teman-teman sekalian, senang sekali saya dapat berjumpa kembali dengan Anda. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyapa Anda, dan semoga Anda selalu diberikan keberhasilan dan kesuksesan, kesejahteraan dan kemakmuran. Dan yang paling penting, Anda selalu kuat iman Islam, kuat segala-galanya, sehingga Anda bisa meraih apa yang Anda inginkan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang bahagia ini saya ingin melanjutkan materi yang sempat terputus kemarin, dan ini materi yang kedua. Jadi kalau saya boleh ambil kesimpulan Bapak Ibu sekalian, materi ini kurang lebih sekitar 5 sampai 8 materi. Jadi Anda bisa menyimak materi dari awal, materi pertama 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan pada pagi hari ini materi yang kedua dari pembahasan tentang bagaimana cara mengaktifkan kekuatan hati dan pikiran. Baik Bapak Ibu, karena materi ini sangat luar biasa, sekali lagi kami ingin menyapa dan ingin mengingatkan kembali bagi Anda yang belum melakukan notifikasi, jangan lupa Anda share, like, and comment supaya materi yang Anda dapat nanti akan berbagi kepada Anda. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, karena ini materi sangat penting, jadi Anda jangan sampai kehilangan satu session pun, karena materi-materi yang akan saya sampaikan ini berkesinambungan, berkelanjutan dari materi 1 sampai insya Allah sampai 8 materi. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai saja materi yang kedua, dan mudah-mudahan materi yang saya sampaikan nanti tidak putus, sehingga Anda bisa mengikuti dari pertama sampai yang ketujuh. Ya, kita masuk kepada materi Bapak Ibu. Ini saya ucapkan selamat datang sebelumnya Bapak Ibu, dan hari ini kita akan bahas tentang kekuatan hati dan pikiran. Ya, ini sudah kita bahas, kita lanjut saja. Ini sudah. Oke, kita lanjut saja. Ini sudah. Nah, yang ini sudah kita bahas, jadi Anda bisa pelajari yang di materi pertama. Ya, ini sudah kita bahas. Ya, ini sudah kita bahas. Ya, oke Bapak Ibu sekalian, melanjut kepada materi yang kita bahas tadi yang kemarin. Ini kita akan bahas slide yang berikutnya, itu tentang bagaimana kita memahami kondisi otak otak yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, perlu saya sampaikan bahwa ketika pikiran Anda positif atau pikiran Anda negatif, itu tergantung apa yang Anda lakukan setiap hari, atau apa yang Anda pikirkan setiap hari. Jadi kalau Anda selalu menciptakan pikiran positif, maka kebiasaan sehingga terjadinya karakter, itu Anda akan membentuk karakter yang positif. Tapi sebaliknya, ketika Anda berkarakter negatif, maka kebiasaan dan lain-lain itu akan mengarah kepada hal-hal yang berbau negatif. Dan ini merupakan pengkondisian. Jadi ini bukan karena Anda tidak tahu, tetapi ini yang membuat Anda merupakan satu kebiasaan. Jadi kalau Anda selalu berkata-kata positif, maka Anda akan menjadi orang yang positif. Tapi kalau Anda berpikir atau berkata-kata hal-hal yang negatif, maka hasilnya Anda menjadi negatif. Jadi ini menjadikan sebuah parameter kita, apakah
Anda memiliki masalah dengan mental blocking atau tidak. Nah, kita ambil contoh Bapak Ibu, mereka yang berpikir positif biasanya itu selalu bahagia. Setiap hari mereka selalu bahagia, selalu tersenyum, selalu memiliki cinta dan kasih sayang, dan memiliki satu kebanggaan, dan ini sesuatu yang luar biasa. Jadi ada sesuatu yang Anda raih dan itu Anda lakukan, dan itu merupakan puncak dari keberhasilan, Anda bangga. Artinya bangga itu bukan Anda harus manifestasi dan harus berkata-kata banyak orang, tidak, tapi dalam hati Anda mau, oh ternyata saya bisa, ternyata saya mampu. Nah, sikap positif ini yang membuat Anda memiliki sebuah karakter. Kemudian Anda memiliki kepuasan yang luar biasa, satisfaction. Jadi kepuasan bahwa Anda bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Kesehatan yang prima, kemudian ketulusan, dan lain-lain. Sifat-sifat dasar manusia yang Anda lakukan setiap hari itu menentukan apakah Anda memiliki masalah dengan mental blocking atau tidak. Dan sebaliknya Bapak Ibu, orang-orang yang negatif, yang terbiasa dengan misalkan cemburu, suka marah, sedih, kemudian sering mengatakan saya punya masalah sakit A, sakit B, dan lain-lain, itu orang-orang yang memiliki mental yang lemah sekali. Artinya ada yang berupa feeling, perasaan kita yang harus kita ungkapkan, maka antara negatif dan positif itu sangat beda sekali hasilnya. Mereka yang berpikir positif maka hasilnya good, luar biasa, mantap. Tapi bagi mereka yang tidak berpikir negatif, maka ujungnya adalah Anda akan mengalami satu kegagalan. Nah, ini saya ambil contoh Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat di penentuan apakah Anda selalu berpikir positif atau apakah Anda berpikiran negatif. Misalnya contoh, jika kalau saya bisa membuat satu parameter yang sebelah kanan ini positif, sebelah kiri ini negatif. Ini positif, ini negatif. Misalnya contoh, kalau aktivitas positif Anda naik, jadi bahagia, cinta, bangga, kemudian Anda punya memiliki kepuasan, kesehatan yang bagus, luar biasa, kan, memiliki ketulusan, itu lebih besar, sementara negatifnya hampir tidak ada, 1% atau 2%, atau sama sekali tidak ada, maka yang terjadi Bapak Ibu, kita akan bisa prediksi bahwa 3, 4 tahun, 5 tahun yang akan datang Anda memiliki sesuatu yang sangat luar biasa hasilnya. Artinya Anda memiliki keberhasilan baik secara fisik maupun non fisik, secara finansial maupun non materi. Ini yang kelihatan Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu kesehariannya negatifnya lebih besar, sementara positifnya hampir tidak ada, maka sudah dipastikan bahwa Anda memiliki masalah nantinya. Jadi Anda bisa melihat aktivitas sehari-hari mana yang lebih besar antara positif maupun negatif. Apakah negatifnya lebih besar atau positifnya lebih besar, atau sebaliknya, yang negatifnya lebih kecil sementara positifnya yang besar, atau sebaliknya yang negatifnya besar, yang positifnya kecil. Nah, Anda bisa lihat setiap hari Anda bisa mengevaluasi kondisi Anda sebenarnya siapa, kondisi yang sesungguhnya siapa Anda. Dan ini sebuah perasaan, feeling, jadi rasa yang Anda bisa rasakan sendiri tanpa harus melihat orang lain. Artinya Anda bisa mengevaluasi diri setiap hari bahwa apakah Anda selalu berpikiran positif atau berpikiran negatif. Apakah Anda punya kepercayaan diri atau tidak memiliki kepercayaan diri? Apakah Anda bisa dikatakan mampu atau tidak mampu? Apakah Anda memiliki kekuatan atau tidak memiliki kekuatan? Apakah Anda punya percaya diri atau tidak memiliki percaya diri? Itu dilihat dari aktivitas Anda sehari-hari. Perasaan, jadi rasa yang Anda lakukan setiap hari itu menentukan hasil yang nampak, apakah Anda akan berhasil atau tidak. Dan itu luar biasa Bapak Ibu,
berpikir positif maupun negatif itu berpulang kepada otak kanan. Jadi bahagia, kepuasan, kesehatan, ketulusan, atau sebaliknya cemburu, marah, benci, sedih, dan penyakit itu merupakan satu kebiasaan yang disimpan oleh otak kanan. Jadi berpikir positif maupun berpikir negatif itu sama-sama adanya di otak kanan, bukan di otak kiri, adanya di otak kanan. Karena ini sebuah kebiasaan sehingga membentuk karakter, maka Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat orang yang berpikir positif, artinya orang yang memiliki sesuatu yang luar biasa positifnya, itu dipastikan orang itu sangat luar biasa. Tapi orang yang berpikir negatif dan sudah dipastikan mereka memiliki sesuatu yang tidak baik. Artinya Bapak Ibu, berpikir positif maupun negatif itu sama-sama memiliki untung ruginya. Jadi kalau Anda selalu melakukan aktivitas yang berbau negatif, maka hasilnya ya Anda tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan sehari-hari, atau Anda tidak akan pernah puas dalam hidup Anda. Dan sebaliknya Bapak Ibu, jika Anda berpikiran positif, maka Anda akan dipastikan Anda memiliki sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, jadi saya perlu garis bawahi bahwa feeling itu rasa baik dan tidak baik itu ditentukan dari hati, dan itu kembalinya ke otak kanan. Jadi otak kanan itu menentukan apakah Anda berhasil atau tidak. Jadi intinya Bapak Ibu, ketika otak kanan dan otak kiri Anda bekerja, dan bekerja itu sesuai dengan apa yang Anda pikirkan, maka itulah hasil yang akan Anda dapat. Jadi konsep ini harus pahami. Oke. Nah, bagaimana dengan sugesti? Jadi kalau tadi kita akan kebiasaan karakter, sehingga kebiasaan yang dilakukan setiap hari akhirnya membentuk karakter. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana pikiran manusia dengan proses sugesti tadi. Bapak Ibu sekalian, sugesti adalah ucapan yang diulang-ulang yang menciptakan sebuah keinginan yang luar biasa, dan itu merupakan tujuan yang Anda inginkan. Jadi misalkan Anda mengatakan saya tidak bisa, maka pikiran sugesti Anda akan menciptakan karakter bahwa Anda pasti tidak bisa. Jadi hati-hati dengan pikiran Anda. Artinya karena itu membentuk sugesti. Karena ini sugesti jadi kata-kata yang diulang-ulang, setiap hari, setiap saat, setiap hari, diulang-ulang, akhirnya itu menjadi sebuah semacam kekuatan. Dan akhirnya kalau kita bilang pikiranmu adalah doamu. Nah, itu bukan sebuah doa Anda yang membentuk diri Anda sendiri. Jadi sugesti itu dibentuk dari sesuatu yang diulang-ulang. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kalau Anda merasa tidak yakin, sudah pasti Anda tidak akan pernah bisa. Tidak memiliki percaya diri. Kalau Anda merasa tidak mampu, ya sudah pasti Anda tidak akan pernah mampu. Nah, ini Anda bisa bayangin Bapak Ibu, ketika Anda misalkan saya nggak bisa Pak untuk beli ini, beli itu, saya tidak bisa Pak untuk ngomong di depan, saya tidak bisa Pak untuk menyampaikan ini, saya tidak bisa Pak. Nah, karena ini diulang-ulang Bapak Ibu, dan itu dilakukan setiap hari di aktivitas Anda sehari-hari, ini luar biasa.
dampaknya pada diri Anda. Nah, kalau misalkan Anda bekerja di sebuah perusahaan misalkan, atau Anda bekerja bersama orang lain, nah, Anda tidak akan pernah dipakai. Kenapa? Anda tidak pernah memiliki percaya diri. Misalkan, kira-kira Anda bisa melakukan ini? Anda jawab tidak bisa. Nah, kira-kira atasan Anda mau nggak mengajak bekerja bekerja dengan pekerjaan yang sama? Dengan kondisi ini saja dia tidak mampu, apalagi diajak kerja sama dia yang lain. Nah, artinya pikiran Anda itu mempengaruhi hasil yang Anda dapat itu tentukan dari pikiran Anda. Jadi Bapak Ibu, karena ini merupakan pikiran Anda yang diulang-ulang dan itu merupakan sebuah sugesti, maka Anda harus hati-hati. Sekali lagi saya tekankan di kesempatan yang bahagia ini, Anda harus hati-hati berucap, berkata, bertindak. Dan ini harus Anda harus Anda percayai bahwa kata-kata Anda itu merupakan doa, dan doa merupakan permohonan kita kepada Yang Maha Kuasa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bahas lagi tentang sugesti, itu prosesnya dari pikiran sadar. Jadi nggak ada kita memikirkan sesuatu tanpa sadar, harus sadar dulu. Jadi misalkan gini, Anda ingin memiliki rumah senilai misalkan 1 miliar, 2 miliar. Nah, proses di awal adalah Anda harus mulai berpikir, oh saya mau punya rumah nilainya 1 sampai 2 miliar. Nggak mungkin Anda pengen punya rumah, Anda nggak ngebayangin itu, nggak mungkin. Jadi nilainya harus jelas, dan itu dimulai dari pikiran sadar Anda Bapak Ibu sekalian. Sehingga terciptalah antara otak kanan, antara kekuatan otak kiri dan otak kanan. Itu beradu, semacam mempengaruhi antara otak kiri dan otak kanan. Karena itu saling mempengaruhi Bapak Ibu, akhirnya apa? Kalau Anda terbiasa hal-hal yang negatif, ya akhirnya mengatakan, nggak mungkin saya punya rumah 1 miliar atau 2 miliar. Kenapa? Karena lihat kondisi Anda saat ini, bahwa Anda tidak punya apapun, ya nggak mungkin punya rumah 1 sampai 2 miliar. Kenapa? Ya itu Bapak Ibu, karena antara otak kiri dan otak kanan itu saling mempengaruhi. Nah, karena ini merupakan satu sugesti Bapak Ibu, dimulai dari pikiran sadar, Anda harus memiliki satu keyakinan yang kuat sekali. Jadi misalkan gini, saya harus punya rumah, saya harus mampu bisa atau membeli rumah senilai 1 sampai 2 miliar. Nah, alasan-alasan apa yang membuat Anda ingin memiliki rumah itu? Dan itu yang paling penting, supaya Anda punya satu kekuatan yang luar biasa untuk melakukan tindakan. Misalkan saya pengen punya rumah senilai 1,2 miliar karena satu, yang jelas rumah yang seharga 1,2 miliar rumahnya bukan di tempat-tempat yang jauh dari perkotaan, pasti di posisinya di tempat-tempat yang strategis, kemudian di tempat-tempat yang nyaman, di komplek maksud saya, di komplek tempat yang dijaga oleh security dan lain-lain. Kemudian fasilitasnya oke, luar biasa. Kemudian Anda memiliki satu kepuasan karena mereka yang memiliki rumah seharga 1,2 miliar itu mereka yang hidupnya penuh dengan kebahagiaan, berlimpah dengan keuangan. Nah, itu alasan kenapa Anda memiliki rumah yang senilai 1 sampai 2 miliar misalkan saja. Sehingga pikiran sadar itu harus Anda menjadi satu alasan yang kuat yang membuat Anda memiliki satu keyakinan yang kuat untuk menciptakan atau menginginkan sebuah rumah yang Anda inginkan. Sehingga Bapak Ibu, prosesnya dari pikiran sadar tadi terjadilah namanya gelombang. Ada gelombang beta, alfa, theta.
Nanti kita akan jelaskan tentang gelombang-gelombang, dan yang jelas Bapak Ibu, pikiran sadar itu merupakan satu tindakan yang manusia diberi kesempatan untuk berpikir, memiliki rasional, sesuatu yang terukur, kemudian bisa dianalisa, dan yang paling penting Bapak Ibu, kekuatan ini, karena ini dari pikiran sadar, memiliki kemampuan yang artinya memorinya sementara. Karena ketika Anda dihadapkan dengan kondisi, maka pikiran sadar Anda, rasional Anda, kemudian analisis Anda akan terbantahkan dengan kondisi. Nah, dari itu Bapak Ibu, kita harus meyakini bahwa ketika sugesti itu sudah Anda miliki dan Anda memiliki kemampuan untuk menciptakan, Anda harus memilah dan memilih untuk mendapatkan rumah 1-2 miliar yang tadi yang kita sebutkan tadi. Itu kita harus menggunakan teknik apa atau sugesti apa yang tepat untuk mendapatkan itu. Sehingga kalau kita boleh memberikan ilustrasi yang tadi di awal di materi pertama kita sudah jelaskan antara otak kiri dan otak kanan, maka untuk mendapatkan rumah senilai 1-2 miliar itu harus menggunakan otak kanan. Dan itu semua adanya di alam bawah sadar. Jadi kadang-kadang kita suka tertipu dengan sesuatu yang keinginan yang besar, sementara Anda masih menggunakan otak kiri atau alam sadar Anda. Jadi kita suka menghayal, wah saya kepengen punya rumah ini, tapi akhirnya yang terjadi apa? Menghayal, kemudian ketidakpercayaan dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu, proporsional. Jadi kita memproporsionalkan diri kita, pikiran kita sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Jadi alam sadar, ini perlu saya garis bawahi, alam sadar, karena ini terbatas memorinya, ini difungsikan hanya untuk menganalisa, menghitung, berbahasa, kemudian dan lain-lain. Sementara alam bawah sadar atau otak kanan itu menciptakan, mencari jalan, mencari solusi, kemudian membuat konsepnya bagaimana untuk mendapatkan itu dan lain-lain. Nah, ini kita harus bisa memilah dan memilih. Jadi Bapak Ibu sekalian, pikiran manusia itu ditentukan bagian mana atau apa yang Anda gunakan untuk menciptakan sesuatu. Apakah Anda menggunakan otak kiri dengan alam sadarnya atau menggunakan otak kanan dengan alam bawah sadar. Jadi Bapak Ibu sekalian, sugesti yang baik adalah sugesti yang melibatkan otak kanan, alam bawah sadar, supaya Anda bisa menciptakan sesuatu yang Anda inginkan. Dan yang paling penting Bapak Ibu, ketika sugesti itu sudah Anda miliki dan Anda sudah punya tahu, artinya Anda sudah tahu penggunaan dari alam bawah sadar tadi dengan kekuatan sugesti tadi, maka saran kami Bapak Ibu, Anda harus bisa menciptakan hal-hal yang seperti itu. Jadi saya hanya berpikir kepada Bapak Ibu sekalian dan hanya sharing saja. Otak kanan itu sangat luar biasa, sehingga kami sering mengulang kembali bahwa ketika Anda berpikir tentang sesuatu yang besar dan Anda suka menggunakan otak kanan, maka semoga dan mudah-mudahan itu akan terjadi. Jadi kita harus proporsional untuk menentukan cara penggunaan dari otak kiri maupun otak kanan.
Itu yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga pikiran manusia itu dari sugesti, dari kekuatan sugesti itu tercipta dua kekuatan, baik itu alam sadar maupun alam bawah sadar. Nah, Anda ingin mau pakai yang mana nih, yang sadar atau menggunakan alam bawah sadar? Karena sugesti itu dilakukan berulang-ulang, diulang-ulang, sehingga menciptakan satu doa, maka Anda harus berhati-hati. Oke Bapak Ibu, kita akan coba bahas lagi materi berikutnya. Yang berikutnya Bapak Ibu, nah, di tubuh, di alam pikiran Anda atau di otak Anda itu ada namanya gelombang. Jadi ucapan, kata-kata, sugesti dan lain itu merupakan gelombang yang dipancarkan dari dari pikiran Anda. Jadi ketika Anda melakukan satu kegiatan di keseharian, itu Anda menciptakan gelombang. Jadi kalau Anda menciptakan gelombang negatif, maka yang hasilnya ada pasti yang jelas itu akan terjadi hal-hal yang berbau negatif. Tapi kalau Anda berpikiran positif, maka gelombangnya akan muncul adalah hal-hal yang berbau positif. Nah, sementara gelombang-gelombang ini berdasarkan penelitian oleh orang-orang ahli di sana mengatakan bahwa itu ada 4 gelombang. Yang pertama adalah gelombang beta, alfa, theta, dan delta. Di awal juga ada gamma, jadi gamma, beta, alfa, theta, dan delta. Nah, gelombang ini Bapak Ibu, sebagian di bagian di alam bawah sadar, di sebagian gelombang itu di alam bawah sadar. Nah, lebih jelasnya tentang apa itu gelombang alfa, apa itu beta, atau apa itu theta dan delta, itu kita akan jelaskan berikutnya. Nah, gelombang beta Bapak Ibu itu frekuensinya sangat tinggi sekali karena dia menciptakan alam sadar, jadi kondisi siap siaga. Itu tingkat kesadarannya itu sangat besar sekali, itu besarnya 40 Hz. Artinya gede sekali Bapak Ibu, besar sekali kesadarannya. Jadi gelombang ini digunakan untuk apa? Jadi ketika Anda ingin melakukan aktivitas gerak, jangan pernah Anda menggunakan gelombang lain selain gelombang beta tadi, karena cukup berbahaya Bapak Ibu ketika Anda merubah gelombang dari gelombang beta menuju alfa. Itu sangat berbahaya dalam kondisi yang berbeda. Maksudnya gini, ketika Anda mau belajar menulis, Anda menggunakan alfa, itu nggak nyambung. Atau Anda ingin bertanding menggunakan menggunakan gelombang alfa, itu nggak nyambung. Tanding artinya pencak tinju, kemudian lari, itu menggunakan gelombang beta. Nah, untuk memprogram supaya Anda berhasil untuk lomba itu, Anda menggunakan teknik alfa. Nah, ini yang kadang-kadang kita sulit sekali membedakan untuk memposisikan gelombang tersebut. Nah, kunci untuk memindahkan dari gelombang-gelombang tadi Bapak, dari beta menuju ke alfa dan lain-lain, kuncinya Bapak itu ada di nafas. Jadi saya sering sharing ke teman-teman sekalian, Pak, gimana caranya mengubah gelombang dari alfa ke beta, dari beta menuju alfa, kemudian kembali lagi ke beta. Itu gimana Pak? Nah, sangat sederhana caranya Bapak Ibu, hanya tarik nafas. Jadi tarik nafas yang teratur, itu ditarik dari hidung kemudian dibuang dari mulut sampai habis, kemudian dibuang lagi dari mulut. Jadi menghirupnya dari hidung, kemudian buang dari mulut,
tarik lagi. Nah, ini memindahkan dari gelombang beta yang tadi sadar menuju ke alfa. Jadi merubah frekuensi dari beta ke alfa, kemudian dari theta ke delta. Nah, ini menggunakan teknik nafas. Nah, nafas yang baik itu caranya adalah Anda menghirup melalui hidung, kamu membuangnya dari mulut dan dibuangnya secara perlahan sampai habis. Jadi Anda buangnya jangan buru-buru, enggak bagus. Yang tepat adalah tarik dari hidung, kemudian buang dari mulut, tarik lagi. Nah, ini adalah tekniknya Bapak Ibu. Jadi perpindahan dari beta ke alfa, kemudian theta menuju delta. Nah, ini metode yang kita gunakan adalah dari nafas. Jadi Anda harus bisa melakukan aktivitas nafas. Dan ini untuk kesehatan luar biasa. Kalau Anda nafasnya panjang, ini artinya Anda punya paru-paru yang baik, jantung yang baik, peredaran darah yang lancar. Jadi untuk kesehatan juga sangat baik. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa kegiatan untuk merubah dari gelombang-gelombang tadi, frekuensi tadi, dari beta menuju alfa, alfa menuju theta, theta menuju delta. Nah, ini tekniknya menggunakan napas. Nah, tentang gelombang tadi Bapak Ibu, saya mengupas materi yang tadi itu di sebuah buku yang sangat luar biasa. Ini bukunya Bapak Ibu, tarik, ini bukunya, Anda bisa lihat. Nah, ini bukunya. Nah, buku ini berjudul The Seven Manpower. Penulisnya Helmi D. Rakasima. Beliau menulis tentang gelombang-gelombang, tentang bagaimana memindahkan gelombang alfa dari beta menuju alfa, kemudian alfa menuju theta, kemudian theta menuju delta. Itu dibahas tuntas di sebuah buku namanya The Seven Manpower. Buku ini sangat luar biasa Bapak Ibu, karena saya bukan ahli psikologi. Nah, kebetulan penulisnya saya sendiri. Saya bukan ahli psikologi atau saya seorang peneliti, ahli penelitian, tidak. Tapi saya menulis berdasarkan pengalaman, pengetahuan yang saya miliki Bapak Ibu, dan ini saya menulis dengan hati. Jadi buku The Seven Manpower ini karangan kami, dan ada 7 buku yang kita akan bahas, dan salah satunya adalah mental blocking. Nah, gelombang otak yang tadi yang kita bahas tadi itu tertulis di buku ini, dan ditulis secara detail tentang manfaatnya, kemudian kasus-kasus yang terjadi, kemudian caranya bagaimana menggunakan gelombang tersebut untuk apa dan bagaimana. Nah, itu kita bahas di buku. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu, saran kami adalah Anda beli buku ini dengan harga yang sangat relatif murah. Dan yang menarik, 20%-nya buku yang Anda beli ini kita hibahkan, kita salurkan kepada anak-anak yatim, penghafal Al-Quran, dan insya Allah membantu membangun masjid-masjid yang ada. Jadi The Seven Manpower, buku ini sangat luar biasa, mengupas banyak hal. Jadi menginvestasikan uang yang sangat kecil itu akan mendapatkan hasil yang luar biasa besar. Dan insya Allah ada amal jariahnya, karena 20% insya Allah kita akan hibahkan, kita salurkan ke anak-anak yatim, penghafal Al-Quran, dan untuk pembangunan masjid. Semoga buku yang Anda beli itu bermanfaat dan menjadi barokah. Nah, kembali ke materi Bapak Ibu sekalian. Jadi perpindahan dari beta, alfa, theta, dan delta, dari alam sadar menuju bawah sadar, kemudian ke alam tidur, ini menggunakan teknik namanya tarik nafas.
Jadi Bapak Ibu sekalian, baru saya jelaskan kepada Bapak Ibu tentang teknik nafasnya tadi. Jadi dari hidung, kemudian keluarkan pelan-pelan, tarik lagi, kemudian buang lagi, kemudian tarik lagi, buang lagi, sampai 3 kali Pak, sampai Anda rileks. Jadi kondisi rileks, santai. Nah ini, dan kuncinya yang lain adalah ketika Anda tarik nafas, itu Anda harus mulai dari sugesti. Misalkan saya mau pindah ke alfa, nah mau pindah ke beta, nah mau pindah ke theta. Nah jadi Anda harus mengucapkan dalam hati bahwa saya mau pindah ke gelombang alfa atau gelombang. Nah ini, jadi Bapak Ibu sekalian, Anda bayangkan Bapak Ibu, ketika kekuatan gelombang yang Anda bangun itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, maka hasilnya pasti luar biasa. Alam sadar Anda yang Anda miliki, kemudian dibangun dengan alam bawah sadar Anda yang Anda sudah bangun, Anda ciptakan, artinya Bapak Ibu, akan menghasilkan dampak yang luar biasa terhadap sugesti yang Anda inginkan. Jadi, dari uraian yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu, kekuatan alam sadar ditambah dengan kekuatan alam bawah sadar ditambah dengan kekuatan hati dan doa Bapak Ibu, maka sugesti yang Anda inginkan, yang Anda ciptakan, yang Anda maui, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini cool guys. Jadi alam sadar, kekuatan alam sadar, otak kiri dengan otak kanan dengan alam bawah sadarnya, kemudian ditambah dengan kekuatan hati, yakin sesuatu yang sangat luar biasa Anda yakini, kemudian Anda berdoa mohon pada Yang Maha Kuasa, insya Allah apa yang Anda inginkan akan terkabul. Dan kalau ini dilakukan berulang-ulang, atau ini berulang-ulang Anda ucapkan, Anda yakini, Anda terus berproses dengan zikir, salawat dan lain-lain, maka tidak menutup kemungkinan keberhasilan baik di dunia maupun akhirat Anda akan dapat. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas lagi ke materi berikutnya. Ya, kita sudah paham Pak Bapak Ibu sekalian tentang beta, alfa, theta dan delta. Nah, lebih jelas tentang ini saya akan bahas ke materi selanjutnya. Ya, tadi saya sampaikan bahwa gelombang itu pada prinsipnya ada 4, itu gelombang beta, alfa, theta dan delta. Tapi ada satu gelombang yang sangat luar biasa, namanya gelombang gamma. Nah, Anda perhatikan frekuensi di monitor, Anda perhatikan ini frekuensi jika terjadi gelombang gamma. Ini sangat luar biasa cepatnya sekali. Tidak ada santai, tidak ada ya pikirannya frekuensi lurus, enggak. Ini fluktuatif naik turun. Frekuensinya sangat cepat sekali, gerakannya sangat cepat sekali. Gelombang gamma ini Bapak Ibu, ini kisaran antara 16 sampai 1000 Hz, 100 Hz. Ini kesadaran penuh. Nah, gelombang ini dipakai untuk kegiatan misalkan dalam hal-hal misalkan pertandingan, kemudian dalam hal kejuaraan, atau Anda berlari, atau Anda naik sepeda, itu dalam kondisi gamma. Karena ini frekuensinya sangat cepat sekali Bapak Ibu, maka Anda jangan pernah coba-coba tiba-tiba merubah ke posisi alfa spontan seketika, itu sangat-sangat bahaya sekali. Atau gelombang gamma ini digunakan untuk mengambil satu keputusan, misalkan gini, ketika asik lagi main bola, tiba-tiba Anda ditelepon sama kantor, Pak ini gimana Pak proyek kita, apakah harus kita jalani atau tidak, tiba-tiba Anda ambil keputusan, itu tidak boleh Bapak Ibu.
Di posisi kesadaran penuh atau di posisi gamma ini, Anda jangan pernah mengambil keputusan apapun karena frekuensinya sangat cepat sekali, sehingga Anda tidak hal-hal yang berbau, hal-hal yang menentukan itu tidak di posisi ini Anda mengambil keputusannya, tetapi di posisi beta. Jadi Bapak Ibu sekalian, Anda jangan menggunakan posisi gamma untuk menentukan atau mengambil satu keputusan. Jangan pernah. Karena di posisi ini sangat kuat sekali frekuensinya, sehingga posisi ini tepat sekali untuk mereka-mereka yang misalkan mengalami kegiatan perlombaan, jadi kejuaraan, pertandingan, lari, naik sepeda dan sebagainya. Itu posisi ini, posisi gamma. Sehingga di posisi gamma Bapak Ibu, jadi Anda harus bisa memilah-milah. Jadi misalkan gini, Anda berkegiatan sepeda, tiba-tiba Anda diminta untuk mengambil keputusan. Nah, ini jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Atau Anda sedang main bertanding, kemudian tiba-tiba Anda diminta membuat sebuah keputusan, itu tidak bisa. Jadi harus diposisikan gelombang tersebut supaya Anda tidak salah mengambil satu keputusan. Jadi gamma ini kesadaran penuh yang digunakan hanya untuk kegiatan yang sifatnya aktif. Jadi pertandingan, kejuaraan dan lain-lain, atau dalam kondisi naik sepeda, bawa mobil. Nah, contohnya Bapak Ibu sekalian, saya punya kasus tentang sedang membawa kendaraan, maksud saya kendaraan roda 4, kemudian ada pembicaraan yang ketika saya lagi bawa mobil diminta untuk sebuah keputusan. Nah, ini kan konyol Bapak Ibu sekalian. Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi Bapak Ibu, keputusannya pasti hancur. Jadi kalau misalkan Anda mau bergening negosiasi itu negosiasi atau memberikan satu kesepakatan itu di acara pertandingan atau Anda lagi sedang bertanding, itu tidak tepat Bapak Ibu sekalian. Jadi ya saran kami Bapak Ibu, kalau misalkan Anda ingin mengambil keputusan, ya Anda harus merubah frekuensi tadi dengan posisi yang bukan gamma tapi menuju ke beta yang hertznya itu 40 hertz, lebih santai. Jadi Anda harus pindah dulu dari gamma ke beta. Dengan cara apa ya? Tarik nafas Bapak Ibu. Tarik nafas supaya Anda bisa merubah frekuensinya. Jadi jangan sampai Anda mengambil keputusan yang keputusannya itu di posisi gamma. Wah, konyol Bapak Ibu. Jadi kita harus mengambil satu keputusan ya di posisi beta, supaya keputusan yang Anda ambil itu sangat kalau bisa bicara tentang keuntungan, Anda sangat untung gitu Bapak Ibu sekalian. Dan bijak sekali ketika Anda mengambil keputusan di posisi beta. Jadi Bapak Ibu, tempatkanlah posisi gamma di posisinya sendiri. Jadi pertandingan, perlombaan, main sepeda, berlari, itu posisi gamma. Jangan Anda rubah ke posisi alfa lagi enak-enak lari, Anda tarik untuk alfa. Saya mau lari ke alfa, nggak bisa. Nah, itu sama aja Anda lagi kencang-kencang kemudian Anda ngerem, wah itu bisa putus urat saraf Anda, frekuensi Anda kacau. Nah Anda bisa melihat Bapak Ibu, kalau itu terjadi Bapak Ibu, maka kita bisa menilai, wah ini pasti ada kelainan ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang tiba-tiba merubah diri pada posisi-posisi yang di luar dugaan kita, itu berarti dia memiliki satu kelainan. Ya, mungkin ya bisa jadi positif, bisa negatif, tergantung kondisi siapa yang melakukan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, posisi gamma, ingat ya, saya ingatkan kembali, gamma fungsinya untuk aktivitas kesadaran penuh, di mana kesadaran penuh itu fungsinya hanya untuk perlombaan, pertandingan, naik sepeda, naik gunung dan lain-lain. Ya, oke Bapak Ibu, kita lanjut ke berikutnya adalah
gelombang beta. Nah, gelombang beta Bapak Ibu itu kisaran antara 12 sampai 40 Hz. Di sini ada 19. Saya koreksi Bapak Ibu. 12 sampai 40 Hz. Ini mental terjaga, ini penting sekali. Ini fungsinya Bapak Ibu, perlu saya tegas bawahi, fungsinya untuk kondisi Anda posisi Anda belajar. Jadi ketika Anda belajar seperti saat ini, saya Bapak Ibu ini memberikan tutorial, memberikan materi, itu posisi beta antara 12 sampai 40 Hz. Mental terjaga penuh, jadi Anda harus benar-benar di posisi ini. Kalau saya tarik nafas kemudian saya pindah ke beta, ke alfa bisa, cuma nanti ngantuk jadi bawaannya. Atau saya pindah ke posisi gamma, wah itu bisa lari-lari, jadi materi yang saya sampaikan bisa kacau. Jadi Bapak Ibu, posisi beta ini bagus sekali untuk Anda yang ingin belajar. Jadi, nah ini para guru Bapak Ibu, para trainer. Ini saya punya kasus Bapak Ibu tentang ini. Kasusnya sederhana sekali. Lagi enak memberikan tutorial materi, tiba-tiba ada peserta masuk di ruangan. Jadi kita training di dalam kelas. Tiba-tiba masuk, kemudian duduk. Saya kaget. Tiba-tiba dia menyimak materi. Anda bisa bayangin, dari jarak jauh dia lari. Jadi kalau Anda punya anak sekolah tuh, anak yang sedang mau belajar sekolah, belajar masuk kelas itu kan dari luar kan dia lari tuh. Sampai karena takut telat. Takut dimarahin sama guru, dia lari kencang, kemudian sampai kelas dia tiba-tiba duduk. Coba Anda bayangkan, kalau anak itu terjadi seperti apa, mengalami kejadian seperti itu, kira-kira apa? Ya, yang jelas beliau keringetan. Itu yang pertama. Yang kedua, frekuensinya masih di posisi gamma. Jadi pada saat dia duduk posisi gamma, loh, itu luar biasa kaget. Kemudian kalau dia tidak siap bisa ngos-ngosan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ketika di posisi gamma kemudian tiba-tiba dia mau pindah ke gelombang, nah ini seorang guru atau seorang trainer harus mengingatkan. Yuk, mengingatkan gimana? Ayo kita tarik nafas. Supaya posisi gamma tadi pindah ke posisi beta. Saya ulangi ya. Supaya perpindahan dari gamma ke beta itu ada jeda, ada aturan mainnya, ada ketentuannya. Jadi dengan tarik nafas itu bisa pindah Bapak Ibu frekuensinya posisi ke beta. Jadi jangan sampai ketika anak itu datang duduk masih posisi gamma dibiarkan saja. Jadi mereka belajar saja. Kemudian sementara frekuensinya tidak dikondisikan. Yang terjadi Bapak Ibu apa? Anak itu sulit sekali untuk mendapatkan informasi atau sulit sekali untuk belajar dengan konsentrasi. Nah, sebagian guru-guru, teman-teman kita yang ngajar atau sebagian trainer itu tidak memperhatikan hal-hal seperti itu. Sehingga saran kami Bapak Ibu kepada Bapak Ibu sekalian, seorang guru maupun seorang trainer, ya termasuk saya sendiri Bapak Ibu, kalau Anda mengisi materi, ketika ada calon murid atau murid Anda atau peserta trainer Anda, peserta training Anda itu ketika dia masuk, ini Anda ingatkan supaya dia memindahkan frekuensi dulu dari gamma ke beta dengan cara tarik nafas. Ya, supaya beliau bisa konsentrasi, bisa fokus dan lain-lain. Tapi kalau misalkan Anda biarkan Bapak Ibu, maka yaitu dia pasti pindah ke posisi beta, tapi aneh. Dia sulit sekali untuk tidak bisa menerima materi yang akan Anda sampaikan. Tapi kalau Anda pindahkan di awal-awal, semoga saya punya keyakinan proses pembelajaran itu akan berjalan dengan lancar dan baik. Nah, itu yang perlu saya garis bawahi, sehingga
gelombang beta Bapak Ibu ini sangat baik sekali untuk mereka yang ingin belajar. Jadi belajar komputer, belajar di dalam kelas, menjadi peserta training, atau Anda sebagai trainernya, atau Anda sebagai seorang gurunya. Ini Anda harus bisa mengkondisikan dari perpindahan frekuensi dari gamma menuju beta. Ya, jadi Bapak Ibu, Anda harus ingatkan. Dan perpindahan ini juga bisa Anda mulai dengan cara berdoa. Nah, jadi sebelum kita berdoa, mari kita tarik nafas dulu. Nah, itu bisa Anda lakukan Bapak Ibu sekalian. Supaya Bapak Ibu, frekuensi yang tadi itu pindahnya teratur. Jadi gamma ke beta itu tarik nafas. Jadi mulailah kegiatan ini. Jadi bahasa saya, mulailah kegiatan ini dengan berdoa dan tarik nafas, supaya Bapak Ibu ketika Anda mau menyampaikan materi itu Anda tidak mengalami masalah. Jadi mulailah dengan memindahkan frekuensi tadi, berdoa dan tarik nafas. Tarik nafas lagi sampai 3 kali, ya. Dan kembali lagi Bapak Ibu, itu dibahas di buku The Seven Manpower. Jadi buku ini bisa Anda baca sebagai referensi atau sebagai bacaan Anda saja, supaya Anda bisa memahami konsep yang saya tawarkan pada Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan buku ini bisa Anda beli, murah sekali. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan saja materinya. Frekuensi berikutnya adalah, ya, saya ulangi Bapak Ibu, mohon maaf, posisi beta Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, saya lupa menyampaikan. Posisi beta adalah posisi di mana Anda bisa mengambil satu keputusan. Jadi kalau Anda seorang pengusaha, seorang pengambil keputusan, setiap Anda mau mengambil keputusan, Anda harus di posisi beta. Kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang strategis, baik itu, kalau secara sifatnya pribadi, hubungan secara pribadi itu di posisi beta Bapak Ibu. Jangan di posisi gamma. Jadi contohnya Anda seorang atasan, kemudian ada anak buah Anda datang dari nyampe kantor, kemudian tiba-tiba Anda nyodori suatu pekerjaan, ya itu mesti harus hati-hati Bapak Ibu. Apalagi pekerjaannya itu sangat strategis. Pemimpin atau mereka yang ambil keputusan dan kebijakan itu mesti harus lihat kondisi si yang Anda minta tolong atau bawahan Anda lah. Jadi ketika Bapak mau meminta tolong atau bawahan Anda diminta untuk mengerjakan sesuatu, kalau dia baru nyampe, ingat, tarik nafas dulu Bapak Ibu. Suruh tarik nafas. Tarik nafas dulu, baru kita diskusi pada orang tersebut. Jadi di setiap forum-forum yang strategis, saran kami Bapak Ibu, ambillah satu keputusan di posisi beta, dan untuk memindahkan dari gamma ke beta itu Anda harus tarik nafas. Ya, oke, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang alfa, dan ini akan kita bahas tuntas di sesi ketiga. Jadi alfa ini karena ini bahasannya sangat luas sekali, nanti kita akan bahas tuntas tentang bagaimana menggunakan alfa sebagai sebuah program keberhasilan Anda untuk mencapai sesuatu yang Anda inginkan. Jadi kita akan bahas tuntas alfa di sesi ketiga. Jadi sesi pertama sudah, kedua sudah, sekarang yang ketiga nanti kita bahas nanti di sesi ketiga berikutnya. Yang jelas kekuatan hati, kekuatan pikiran itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau Anda satukan menjadi satu kekuatan, itu hasilnya luar biasa. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu, Anda share, like, dan komen serta subscribe, karena kami yakin materi yang berikutnya itu materi-materi yang sangat fenomenal, dan Anda bisa
berbagi dengan cara men-sharekan materi ini kepada orang lain. Semoga itu menjadi barokah Anda untuk atau amal jariah Anda kalau Anda tidak bisa menyampaikan langsung. Yang jelas, jika Anda tertarik dengan materi-materi yang berikutnya, Bapak Ibu, jangan lupa share, like, and comment. Jangan lupa share, like, and comment supaya materi Anda bisa dapat notifikasi dari kami. Dan ini tidak bayar. Jadi lakukan itu Bapak, share, like, and comment, dan pastikan Anda ikut materi yang ketiga. Mudah-mudahan Anda berhasil dan kita bersama-sama berdoa semoga apa yang Anda inginkan tercapai. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.